dapat tawaran dari Amazon ya, alhamdulillah. Platform terbesar di dunia bahwa kita sudah ada penawaran untuk berjualan di Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita di Zams Official. Hari ini kita sudah berada di salah satu UKM yang ada di Purwakarta. Ini lagi hits banget ya, dan ini cemilan yang unik banget. Kita sudah berada di Kulpis, yaitu kerupuk kulit pisang. Dan sekarang kita sudah bersama ownernya. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum, Teh Putri. Iya. Jadi dia owner dari Kulpis. Assalamualaikum Kulit pisang ya, Teh? ya. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iya, jadi Kulpis ini salah satu kerupuk, tapi kerupuknya ini unik. Kenapa unik? Karena dia terbuat dari kulit pisang ya, Teh ya? Iya, kulit pisang. Kulit pisang yang biasanya kita buang, nggak pernah dimakan. Itu tapi sekarang sudah bisa jadi sesuatu cemilan yang bernilai jual ya, Teh? Iya, Gitu. betul. Mungkin biasanya dibuang dan Tidak terpakai. ya tidak terpakai, tapi di tangannya Teh Putri itu bisa jadi berharga sekali. Iya, betul. Oke nih Teh, kita mau tahu nih sejarahnya Kulpis nih awalnya kayak gimana? Sejarah Kulpis ini awalnya kita mulai mendirikan, mulai produksi di awal tahun 2019 ya. Bermula dengan banyak sekali UKM-UKM yang memproduksi kerupuk pisang, keripik pisang ya. Kemudian goreng pisang yang menggunakan pisang sebagai bahan bakunya. Tetapi saya lihat ternyata limbahnya ternyata banyak sekali dan tidak terpakai ya. Pada saat itu muncullah ide dengan suami waktu itu ya, kita gimana caranya ya, apakah kulit pisang ini bisa dikonsumsi atau tidak. Akhirnya kita riset dan ternyata bisa dikonsumsi. Akhirnya dengan keterbatasan kami mencoba ala kadarnya ya waktu itu. Kita produksi dengan ya seala kadarnya. Ternyata bisa jadi kerupuk dan ternyata aman untuk dikonsumsi. Berapa lama itu Teh? Prosesnya kurang lebih 6 bulan ya untuk mencari resep yang pas untuk seperti teksturnya, rasanya dan biar menghilangkan rasa getir dan pahitnya. Itu awal-awal ketika 6 bulan itu mungkin pertama nggak langsung enak ya? Iya betul. Ada pahitnya dulu karena Iya, mungkin dia tadi benar. ada getahnya, ada Betul. segala macam. Terus Betul. dari segi warna mungkin Betul. Memang dari awal itu ternyata tidak semudah yang saya bayangkan ya. Jadi kulit pisang sesuatu yang tidak begitu familiar di masyarakat, saya olah menjadi cemilan itu ya. Memang awalnya terasa pahit ya, terasa getir itu terasa, kemudian jadi pahit begitu, kemudian terlalu hitam, kemudian terlalu tebal, dan itu adalah PR kita selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu selain kita mencari tahu apakah kulit pisang ini bisa dikonsumsi atau tidak, ternyata di balik itu prosesnya juga susah, seperti mencari ya itulah agar tidak terlalu hitam, agar tidak pahit, tidak getir, juga tidak keras gitu. Seperti itu. dulu awalnya apakah semua jenis pisang bisa atau ada yang khusus Teh? Awalnya hanya pisang yang matang ya, awalnya hanya pisang yang matang. Sebenarnya yang mentah juga bisa, tetapi waktu itu kami memilih yang matang karena lebih mudah diolahnya. Karena tidak begitu banyak getah ya gitu. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu, Bisa. kemudian iya, dan kulpisnya juga makin banyak penggemarnya, jadi kita nggak bisa memilih-milih begitu. Akhirnya kita pakai juga yang mentah. Memang pengerjaannya jadi 2 kali lebih lama ya. Dibanding yang sudah matang. betul, tapi ya kita tidak punya pilihan lain karena semuanya bisa kita olah lah, biar stoknya yang penting banyak dulu gitu. Tapi dari rasa juga Rasanya sama dan ternyata yang mentah itu punya tekstur yang berbeda ya. Itu kita punya resep sendiri agar sama dengan kulit yang matang gitu.
Oh, luar biasa ya perjalanannya. Betul, 6 bulan panjang dulu sekali. try errornya ya. Betul. Sampai akhirnya dapat rasa yang pas karena lebih susah lebih susah produksinya dibandingkan kita bikin kerupuk kayak kerupuk udang, betul. kerupuk apapun kan itu dari bahan yang memang sudah bagus ya. Sudah bagus. Tapi kalau ini benar-benar harus mensterilkan dulu dari si kulitnya sampai harus bisa dikonsumsi, akhirnya dicampur dengan bahan-bahan untuk kerupuk ya. Betul. Gitu. Wah, luar biasa. Sebelum ke kulpis ini usaha apa dulu teh? Apa langsung ke kulpis? Enggak, memang jatuh bangun ya teh. Oh, iya. Saya itu udah ribuan bahkan ratusan kali ya jatuh gitu. Nah untuk teman-teman juga jangan takut ya kalau kita hari ini jatuh, besok jatuh, jangan. Apakah kita nggak cocok di bidang ini itu belum tentu. Seperti saya dari dulu itu banyak ya. Saya pernah jadi reseller salah satu kerupuk juga. Kemudian saya pernah, kebanyakan saya reseller ya. Saya ambil dari teman-teman yang produksi, terus kemudian saya jualin lagi. Begitu terus, tapi ternyata ya itu ya gagal juga banyak. Gagalnya banyak, jatuhnya banyak gitu ya. Bergonta-ganti usaha ya? juga banyak juga. Tapi satu yang nggak pernah berubah, saya tetap berdagang teh. Jadi saya mau kerja atau enggak, saya tetap berdagang. Walaupun kerja tapi tetap Iya, saya tetap sambil dagang. Jadi itu yang membedakan. Yang membedakannya adalah produknya berubah-ubah, tapi sayanya tetap berdagang. Passionnya memang ada dagang. Kalau di bagian produksi sendiri, apakah baru di kulpis atau sebelumnya pernah produksi sesuatu juga? Ada, saya sebelumnya itu produksi namanya rendang unineng. Oh iya, rendang unineng. Tapi rendangnya sudah dikemas juga ya dan siap untuk dipasarkan keluar. Iya, packaging pakai vakum. Tapi rendang ini bukan kelemahannya ya, tapi memang ada musim-musimnya. Iya. Jadi rendang ini itu musimnya ya mungkin pas lebaran baru ramai atau hari-hari besar yang lain. Kalau hari-hari biasa kan kita rubah dulu ke kulpis. Ternyata kulpis ini animonya besar, ya sudah akhirnya kita fokuskan di kulpis ini. Tapi itunya masih rendangnya? Masih kalau misalkan kita lagi ada hari-hari besar kita suka produksi. Oh iya, wah luar biasa. Berarti sudah ada ini lihat ya, sudah ada gambaran dulu di bagian produksi ya. Betul. Tapi memang prosesnya sampai ke titik ini tuh melalui proses yang panjang. Jadi nggak tok langsung diproduksi di sini dan langsung besar ya gitu. Reseller dulu apa dulu. Nah buat teman-teman semua yang ada di rumah kalau mau bangun usaha jangan takut ya. Iya. Coba dulu aja karena kita nggak tahu nanti Allah kasih kita usaha besarnya tuh di mana. Betul. Gitu. Ya di mana ya gitu. Paling jauh sudah kemana? Kemarin kita sudah kemana? Cantik banget kan kemasannya. Jadi kemarin ini kita sudah sampai ke Malaysia ya terakhir. Nah dan kemarin sudah dapat tawaran dari Amazon ya, alhamdulillah platform terbesar di dunia bahwa kita sudah ada penawaran untuk berjualan di Kanada. Tapi memang perjalanannya juga masih panjang. Cuman kalau untuk di Indonesia sendiri ini sudah ada di Jambi, kemudian di Pekanbaru, kemudian terakhir saya juga jauh pernah ke Wawoni, ke Kalimantan, kemudian yang dekat-dekat sih paling di Bogor, di Jakarta, di Bandung sudah. Ya, resellernya sudah ya gitu. Jadi ini karena bentuknya sudah begini bisa dikirim ke seluruh Indonesia sampai ke luar negeri. Ya. Jadi kalau orang Purwakarta belum coba ini, wah ini udah jalan-jalan ke luar negeri. Kebangetan. Udah nanti sama ownernya jalan-jalan. Amin katanya gitu. Ini langsung packaging seperti ini apa? Enggak. Proses ya teh ya. Iya. Proses kita pakai kemasan yang biasa waktu itu. Jadi ternyata kemasan juga mempunyai value tersendiri. Jadi kalau saya sih bilangnya the power of kemasan ya. Sebelum ini saya punya kemasan yang biasa ya, hanya yang plastik ini ya, hanya ziplock gitu ya. Nah, itu jadi saya waktu itu karena masih baru, saya jualnya murah waktu itu. Iya. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 10 ribuan gitu ya. Sekarang segini berapa teh? Nah, ini sudah 15.000. 15.000. Dengan packagingnya secantik. Iya. Dan itu saya lempar, orang tuh kurang tertarik ya, karena memang kulpis ini sendiri
teksturnya itu tidak cantik, tidak berwarna, tidak putih gitu ya. Karena mungkin dari kulitnya ya. Jadi kita nggak pakai pewarna apa-apa. Jadi memang warnanya jadi blowek gitu ya, ibarat kata ya. Jadi warnanya tuh memang coklat, jadi kurang menarik mungkin. Setelah 2 bulan, 3 bulan kita evaluasi, akhirnya kita memberanikan diri untuk bikin kemasan. Jadi kemasannya dari awal memang sudah begini. Setelah kita kemas, ternyata animonya besar dari teman-teman yang muda-muda malah. Jadi anak milenial ya. Milenial malah dari situ animonya kencang, dari teman-teman yang kuliah ya. Kemudian yang bekerja itu banyak repeat order ke kami. Jadi kemasan juga menentukan nilainya jadi bisa naik. Jadi pede lah ya bawa begini. Aku lagi ngambil begini. Betul. Beda kalau packagingnya tuh cuman polos ya. Tapi itu adalah proses. Iya, proses. Sampai ke titik ini juga nggak mudah karena butuh modal luar biasa juga ya. Gimana nih kalau dari segi modal? Kebetulan memang tidak dipungkiri ya, modal itu sangat berpengaruh. Apalagi sekarang Kulpis ini kita produksi tiap hari ya. Semakin produksi tiap hari, modal juga akan semakin ada gitu ya. Cuman saya dan suami itu dari awal memang ingin membedakan Kulpis ini dari usaha-usaha saya yang sebelumnya. Jadi saya tidak pakai bank perbankan ya di sini. Jadi saya tidak meminjam uang bank, tapi menarik investor. Jadi jangan salah nih, UKM kecil gini kita punya investor gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi dia menopang kita, produksi kita, dan kita ada ibarat kata bagi hasil. Di dalam Islam itu bagi hasil itu diperbolehkan. Cukup menarik nih. Di saat yang lain pengen ke bank ya untuk pinjaman sekarang sudah banyak angsurannya lebih murah dan sebagainya gitu, tapi Teh Putri ini memilih untuk berinvestasi. Itu gimana teh perjalanannya? Apakah kita yang mengajukan atau itu tidak mudah? Memang itu perjalanannya panjang, dan investor itu bukan ditawarin sekali, iya mau langsung kasih modal, itu enggak. Jadi mereka itu butuh diyakinkan ya. Terus kepercayaannya itu, dan bagi mereka ini adalah uang kecil ya. Sekian ini adalah mungkin bagi mereka uang kecil, tapi sangat berharga untuk UKM seperti kita. Gitu. Jadi kita awalnya ya saya tetap bikin company profile. Jadi company profile itu di dalamnya adalah visi misi Kulpis ya. Visi misinya, kemudian nanti ke depannya kita mau kemana ya. Dan jangan tanggung-tanggung gitu loh kasih ke mereka. Jadi jangan bilang gini, saya mau jualan, goal saya adalah jualan Kulpis ke Bandung misalkan, ke Jakarta. Itu jangan kasihnya ibarat kata yang kecil gitu. Jangan kasih yang ecek-ecek lah ya. Kita langsung di situ visi misinya kita langsung up yang setinggi-tingginya. Saya waktu itu ekspor. Jadi dari awal saya sudah mindset Kulpis ini harus ekspor juga menguasai pasar retail di Indonesia. Jadi dia juga tertarik nih, kok kerupuk ya gitu ya, ternyata kita punya semangatnya gitu. Kita punya semangatnya dan dia menghargai itu. Ketika ke investor itu setelah jadi begini atau dari awal sebelumnya? Belum, setelah jadi ini. Jadi ini masih kita modal sendiri. Waktu dari awal ya? Iya, jadi ini adalah masih modal sendiri, kita masih muter-muter ya. Jadi berdarah-darah dulu ya. Kita muter, jadilah kemasan. Kemudian pasarnya udah terbuka ya. Kita harus tahu kita membutuhkan biaya itu di mana. Membutuhkan itu setelah kita bingung produksi, udah nggak bingung pemasaran lagi. Udah ada lah ya pasarnya. Iya, jadi kita nggak bingung. Kita mau jual kemana Kalau kita masih berpikiran, kita mau jual kemana, gitu ya? Kita jangan ambil resiko dulu ya. Kita jangan pinjam uang ke bank, jangan cari investor. Kita berdiri aja dulu, pakai uang sendiri, kita puter-puter yang ada. Tapi kalau kita produksi sudah bingung dan marketnya juga sudah terbuka lebar dan kita sudah tidak bisa memenuhi marketnya, nah itu adalah ciri-ciri kita sudah butuh pinjaman. Luar biasa. Duh, ini daging banget nih materinya. Oke, jadi buat teman-teman semua jangan langsung pengen besar ya, karena semua itu butuh proses, dan justru yang bisa bertahan
lama itu yang memang fondasinya sudah kuat ya. Betul. Mungkin instan langsung besar tapi mungkin dia bisa langsung jatuh. Betul. Gitu. Cepat. Iya, cepat jatuhnya. Karena mungkin kita belum tahu marketnya seperti apa. Betul. Mungkin tadi pelajaran dari Teh Putri, kita harus berdiri tegak dulu, tahu pasarnya kita di mana, seperti apa, sudah bisa membaca bisnis kita seperti apa, baru kita bisa memberanikan diri untuk mengajukan lah ya, Betul. mengajukan proposal dan sebagainya kepada investor. Iya. Banyak jalan untuk sampai Roma. bisa, ya. Jangan dulu yang instan lah ya. Iya, Kalau betul. kata para coach itu mau jadi ayam boiler atau jadi ayam pejantan, Iya. jadi ayam ini kampung katanya gitu. Betul. Ayam boiler mungkin dia bisa besar tapi karena dia di kandang dikasih makan segala macam. Tapi kalau ayam kampung itu dia benar-benar nyari makan sendiri, Betul. bertahan hidup sendiri. Betul. Mungkin kalau harus tutup usaha dulu tutup gitu ya, Iya. gitu. Kalau nanti mungkin setelah ada modal lagi buka ya buka. Betul, lagi. itu nggak jadi masalah. Bisa. Dan sekarang berarti sudah produksi setiap hari ya Teh? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Berarti sudah 1 tahun lah ya? 1 tahun lebih Iya. ya, 1 tahun lebih. Selama 1 tahun ini kendalanya apa nih Teh? Yang Banyak. paling banyak pasti ya. Banyak. Apa aja nih? Pertama dilihat dari nama ya, Oh, kerupuk iya. kulit pisang. Iya, Itu iya. tidak familiar sama sekali Oh, ya. iya. Dan kita adalah garda terdepan untuk meyakinkan konsumen. Jadi saya tidak akan mungkin bisa punya agen dan reseller yang banyak kalau saya juga tidak gigih. Jadi kita kasih mereka itu, jadi makan kulpis ini, dagang kulpis ini itu bukan susah-susah gampang lah ya. Tidak bisa produk yang dibayangkan. Jadi gini, kamu mau nggak beli kulpis? Kulpis apa? Kerupuk kulit pisang. Pikiran orang adalah kulit pisang Digoreng. yang digoreng, ya. Orang pasti nggak bakal mau. Iya, benar-benar. Beda halnya dengan kita bilang gini, kamu mau nggak beli keripik pisang? Orang udah tahu keripik Iya. pisang. Cuman bedanya, oh mungkin dia lebih renyah ya, atau lebih enak mungkin Dari begitu. tekstur aja ya. Udah tahu. Tapi dia gambarannya dia udah tahu. Tapi kalau kulpis ini kita harus datang ke mereka dan kita harus buka. Iya. Kita harus tester buka, dulu tester. lah ya. Jadi apa namanya? Kita harus kasih mereka ini apa ya? Kasih tahu bahwa kulit pisang ini bukan kulit pisang yang benar-benar kulit pisang digoreng dimakan ya, tapi sudah diolah. Gitu. Jadi memang awalnya itu susah kita buat mengenalkan lah ya. Betul. Dari sisi promosi, Iya. pengenalan gitu. Mungkin beda ininya ya caranya. Beda caranya. Itu dari segi pemasaran Iya ya. betul. Jadi kulpis ini sekali, 2 kali, 3 kali orang nggak akan ngelihat. Iya. Tapi giliran mereka sudah beli, mereka nggak akan beli ya. lagi kemana-mana karena kulpis yang punya cuma kita. Iya. Apa Jadi lagi nih memang Teh selain itu? pangsa pasarnya besar sekali kulpis. Kemudian apa ya? Bahannya. Kalau bahan, alhamdulillah kita disupport dari teman-teman UKM ya, Oh, iya. yang Jualan keripik. Iya, yang jualan keripik. Jadi kulitnya kita beli. Jadi kulitnya kita beli, itu juga jadi pemasukan untuk mereka. Oh, itu senang banget ya. Iya. Yang harusnya dibuang dibeli. Betul, jadi saya beli. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Oh iya, SK dan S dan K SK berlaku. Iya. Yang pertama tidak boleh pakai plastik hitam di bungkusnya. Oh, dibungkusnya. Jadi harus pakai pengaruh ya Teh? Iya pengaruh Teh. Oh, Jadi nggak bagus sih. Oh iya. Jadi apa? dibungkus pakai yang putih aja. Oh iya. Atau enggak pakai ember aja gitu. Nanti kita yang apa namanya? Kita yang timbang. Itu kan ditimbang ya. Kemudian tidak boleh yang sudah berhari-hari. Oh, harus fresh lah ya. harus yang fresh, sehari 2 hari biasanya udah bisa kita ambil gitu. Dari bahan baku sih alhamdulillah tidak ada masalah ya. Cuman yang susah apalagi ya, suka dukanya paling promosi sih. Promosi. Untuk mengawalinya itu memang nggak mudah sih. Orang langsung lihatnya begini ya. Iya, orang orang nggak lihat. tahu berdarah-darahnya Bener, seperti apa. itu pedihnya ya, dan itu tuh kita tuh ditolak berkali-kali. Oh iya. Kalau saya jadikan bahasa itu untuk senjata untuk menusuk diri Iya. saya, mungkin saya tidak akan jadi seperti ini sekarang. Iya. Jadi saya biarkan kata-kata itu hanya kata-kata. Jadi penyemangat tuh ya, Teh? Iya, jadi kita jalan aja.